semuanya, salam JNUA. Kembali lagi di channel gua, Analisis Kopites. Oke, jadi di video kali ini gua akan membahas tentang transfer yang sangat-sangat panas akhir-akhir ini. Yaitu siapa? Yaitu adalah orang ini. Oke, seperti yang kita tahu, dia adalah Gini Wijnaldum, salah satu andalan kita di lini tengah. Oke, jadi rumor transfer yang panas ini adalah isu transfer dari Gini Wijnaldum yang akan pindah ke Barcelona. Oke, apa pengaruhnya buat Liverpool dan apakah permainan Liverpool akan berubah ke depannya dengan ketiadaan Gini Wijnaldum? Oke, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, seperti yang kita tahu, Wijnaldum direkrut pada tahun 2016, direkrut dari Newcastle FC yang waktu itu terdegradasi dengan biaya sekitar 25 atau 30 juta pounds. Aku agak sedikit lupa. Nah, selama dia bermain di Newcastle FC, dia itu lebih berposisi sebagai seseorang yang bermain di AMF, yaitu attacking midfielder, di mana dia pernah mencetak quadrick pada saat itu, pada saat melawan salah satu klub IPL juga. Nah, ketika dia direkrut oleh Jurgen Klopp pada tahun 2016, posisinya sedikit berubah agak ke belakang. Oke, dia bermain sebagai gelandang CMF, center midfielder yang berposisi sebagai box to box. Oke. Nah, mungkin waktu itu waktu awal-awal dia dibeli, fans pada bertanya kenapa dia tidak mencetak gol, tidak banyak mencetak gol seperti yang dia lakukan di Newcastle United. Jawabannya adalah karena di Newcastle United dia itu berposisi sebagai AMF, sedangkan di Jurgen Klopp dia itu lebih sering bermain sebagai CMF. Oke, di sini sudah paham kenapa alasan dia Gini Wijnaldum ini tidak mencetak banyak gol. Nah, di timnas Belanda dia itu lebih banyak mencetak gol juga. Karena apa? Karena dia itu berposisi sebagai AMF, di mana formasi timnas Belanda yang biasa dipakai itu adalah formasi 4-3-2-1. Oke, dia pas di belakang striker. Oke, dalam posisi AMF itu. Makanya di timnas Belanda dia lebih sering mencetak gol. Tapi itulah istimewanya Wijnaldum. Oke, balik lagi kita ke Liverpool. Nah, dengan tangan dingin seorang Jurgen Klopp, Wijnaldum ini dirubah atau disulap menjadi seseorang yang sangat serba bisa di posisi gelandang ataupun di posisi lainnya. Dia tercatat dia pernah bermain sebagai seorang CMF, AMF, DMF, second striker, bahkan seorang center back sekali. Oke. Nah, pada saat dia memerankan keempat atau kelima posisi yang berbeda itu, secara overall 90 menit dia itu bermain dengan sangat bagus. Oke. Permainannya tidak buruk lah. Meskipun itu bukan posisi aslinya, patut diapresiasi. Dia terutama yang paling penting menurut gue itu adalah kemampuan dia untuk bermain dalam 3 posisi di gelandang, posisi gelandang, yaitu AMF, CMF dan DMF. Dia itu sama konsistennya atau sama bagusnya di 3 gelandang itu. Oke. Dia juga pernah bermain sebagai center back ya dulu pada tahun waktu Emre Can masih ada, dia main sebagai center back. Nah, partnernya waktu itu adalah Emre Can dan hebatnya lagi, waktu itu mereka berhasil mencatatkan clean sheet. Luar biasa ya. Untuk seseorang yang bermain di out of position, di luar posisi aslinya. Nah, meskipun Wijnaldum ini ditaruh di berbagai posisi di gelandang, dia itu mempunyai visi yang bermain yang sangat bagus. Dia tahu kapan harus maju, dia tahu kapan harus mundur. Nah, inilah seseorang gelandang yang sangat dibutuhkan oleh Jurgen Klopp. Oke, Wijnaldum ini bukan pemain bintang, for sure, jujur aja. Tapi pemain penting di Liverpool, iya. Dia itu berhasil memerankan cara kerja seorang gelandang yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Oke, dia pun bisa mencetak gol ketika dibutuhkan. Oke, meskipun angka pencetak golnya di setiap musim nggak pernah sampai 10 ataupun 5 bahkan, tapi dia tuh bisa mencetak gol ketika dibutuhkan. Itu nilai plus dari seorang Gini Wijnaldum. Nah, tak bisa disangkal kalau Wijnaldum ini adalah seorang pemain yang sangat penting dalam era kepelatihan Jurgen Klopp, karena musim ini aja dia itu bermain, dia merupakan salah satu pemain dengan menit terbanyak di Liverpool. Di musim-musim sebelumnya pun seperti itu. Sudah jelas di sini sudah jelas kalau dia itu adalah salah satu
pemain penting di Liverpool di era kepelatihan Jurgen Klopp. Oke, buat kalian semua fans Liverpool ataupun kalian yang penasaran seberapa penting sih Gini Wijnaldum itu untuk Liverpool, nanti bakal gue tampilin statistiknya Gini Wijnaldum yang penting-penting. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kapan bursa transfer ini mencuat. Bursa transfer ini mencuat itu sekitar bursa transfer musim panas musim lalu ya. Nah, pada saat itu Barcelona mendatangkan Ronald Koeman sebagai manajer mereka menggantikan Quique Setien ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa Gini Wijnaldum ini dikait-kaitkan dengan Barcelona. Hal yang pertama itu adalah karena hubungan baik antara Koeman dengan Wijnaldum. Seperti yang kita tahu, Koeman itu adalah manajernya timnas Belanda pada saat itu, dan Wijnaldum ini salah satu andalannya Koeman di timnas Belanda. Kalau Wijnaldum fit, dia pasti selalu bermain. Yang kedua, karena masalah finansial dari kubu Barcelona. Seperti yang kita tahu, Barcelona mengalami masalah finansial yang sangat parah. Sampai-sampai membeli Memphis Depay aja mereka nggak bisa. Makanya Suarez, Rakitic, Vidal itu dijual semua karena untuk mengurangi pengeluaran Barcelona karena krisis virus corona. Alasan yang ketiga adalah karena kontrak Wijnaldum yang akan habis bursa di musim panas nanti. Itu sudah mau habis, teman-teman. Nah, di kesempatan ini, di bursa transfer Januari ini, Liverpool itu sudah menurut sumber yang gue baca ya, itu sudah 2 kali mengirimkan proposal kontrak baru untuk Wijnaldum, dan dua-duanya itu ditolak. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan Wijnaldum ini menolak 2 proposal kontrak itu. Alasannya tentu karena tidak puas. Tapi ada beberapa titik atau beberapa topik yang menyebabkan Gini Wijnaldum ini menolak kedua proposal transfer itu. Nah, yang pertama adalah karena satu, Gini Wijnaldum ini ingin gaji yang besar setara dengan 5 pemain dengan gaji terbesar di Liverpool sekarang. Nah, tercatat gaji terbesarnya Salah itu adalah sekitar 200 M. Nah, Gini Wijnaldum minta ya di bawah 200 itu, sekitar ituan. Nah, setauku PVD Henderson itu masuk dalam 5 besar ya. Nah, lalu apa lagi? Selanjutnya adalah dia juga ingin meminta jaminan starter. Syarat pertama ini masih disanggupi oleh Liverpool karena terbukti sampai sekarang pun Gini Wijnaldum itu tidak terpinggirkan, malah semakin penting di lini tengah. Oke, ya karena dia fleksibel itu yang disukai Jurgen Klopp. Nah, masalahnya adalah yang di titik kedua ini, teman-teman. Wijnaldum itu ingin meminta durasi kontrak 3-4 tahun, sedangkan pihak Liverpool hanya ingin hanya ingin memberi durasi kontrak 2 tahun karena sesuai dengan kebijakan klub kalau pemain di atas 30 tahunan itu hanya bisa ditawarkan durasi kontrak setahun minimal dan maksimal adalah 2 tahun. Itulah masalahnya. Nah, disinilah terjadi perbedaan keinginan atau pihak Wijnaldum dan Liverpool itu tidak menemukan titik temu di bagian durasi kontrak ini. Itulah kenapa sepertinya berdasarkan hal-hal yang gua sudah jelaskan tadi dan waktunya juga bursa transfer Januari juga sudah mau hampir habis, sepertinya hampir 90% Wijnaldum akan out dari Liverpool untuk pergi ke Barcelona ya. Nah, oke, kita langsung ke topik selanjutnya ya. Nah, anggap aja Gini Wijnaldum ini out dari Liverpool. Pertanyaannya, apakah ini akan mengubah formasi atau gaya permainan Liverpool? Kalau gua rasa sih formasi dan gaya bermain Liverpool nggak akan berubah ya meskipun Wijnaldum pergi. Kenapa bisa gua bilang gitu? Karena tetap pasti trio Firmansyah di depan dan didukung oleh 2 wingback kita yang maju ke depan, lebih maju lah menyisir sayap, yaitu TA dan Robo. Nah, meskipun Wijnaldum pergi, ini tidak akan mengubah hal-hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita berkaca dari musim lalu,
Jurgen Klopp itu sering mengotak-atik formasi di lini tengah, baik itu Fabinho, Hendo, Wijnaldum, atau Fabinho, Hendo, Keita, atau Fabinho, Hendo, Oxlade, atau mungkin Oxlade, Keita, Fabinho. Itu tuh bukti kalau misalnya posisi gelandang itu tuh kalau misalnya salah satu pergi itu tidak terlalu berpengaruh ke gaya bermain Liverpool. Musim lalu Klopp sudah sering mengubah-ubah atau mengotak-atik formasi di tiga gelandang itu. Nah, tentu, tapi kalau misalnya kalian tanya apakah ini akan mengurangi kualitas Liverpool, jawabannya jelas iya. Kenapa? Karena Wijnaldum ini adalah salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di Liverpool. Oke, karena dia itu memiliki visi bermain yang bagus dan sifatnya yang versatil. Dia bisa bermain di posisi mana aja, di posisi gelandang. Oke. Nah, tadi kan gue bilang ini akan mengurangi kualitas, tapi dalam tanda koma, sorry, bukan tanda koma ya, dalam tanda kutip Liverpool tidak mencari penggantinya yang pas. Nah, kadang manajemennya sengkleknya itu di sini teman-teman. Kalau meditnya atau pelitnya itu minta ampun. Bahkan sampai sekarang kebutuhan back aja yang dimana dua pemain senior kita itu lagi absen aja nggak beli-beli sampai sekarang. Oke, segitu pelitnya lah manajemen kita. Nah, mengenai isu transfer dari Wijnaldum ini, bersamaan dengan itu tentu saja media-media sudah mencuat, transfernya sudah mulai mencuat lah. Ada dua nama yang bisa gue kumpulin, yaitu Renato Sanchez dari Lille dan Yves Bissouma dari Brighton. Nah, gue sudah coba nonton bagaimana mereka bermain, sama-sama bagus. Tapi kalau gue sedikit lebih condong ke Renato Sanchez ya, karena Renato Sanchez gue lihat bermainnya, passingnya itu dia bagus ya, akurat lah. Kalau kalian tanya gue kekurangan Wijnaldum itu apa bang? Kekurangan Wijnaldum itu adalah passing. Oke, passingnya itu kurang banget. Kalau visi bermain itu dia posisi penempatannya itu tepat teman-teman. Tapi kalau dia disuruh passing, gini Wijnaldum itu kurang bisa atau kurang bagus lah. Nah, Renato Sanchez ini memiliki itu. Oke, gue menganggap Renato Sanchez bisa membawa sektor tengah kita itu menuju tahap yang lebih tinggi. Oke, kira-kira itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bagaimana pendapat kalian tentang video ini. Kalian share aja di posisi komen nanti ya. Oke, itu aja teman-teman. Itu dulu. Sekian dan terima kasih. Salam JNWA.